Polemik utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS menjadi pembahasan hangat belakangan ini. Pasalnya, kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini meninggalkan hutang besar untuk membiayai pembangunannya. Terkait upaya membayar utang kereta cepat, CEO Danantara Roshan Ruslani menyebut pihaknya segera mengambil langkah restrukturisasi utang. Hal ini dilakukan demi menuntaskan proyek utang kereta cepat WUS. Selain itu, dia ingin memastikan restrukturisasi dilakukan menyeluruh. Dalam kesempatan berbeda, CEO Danantara Doni Oskaria mengatakan pihaknya tengah mengkaji sejumlah opsi penyelesaian utang proyek kereta cepat. Sejumlah opsi tersebut diantaranya penambahan ekuitas atau alih status infrastruktur menjadi milik pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menolak utang proyek kereta cepat ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan menyerahkan persoalan pembayaran utang ke Danantara yang menaungi badan usaha milik negara atau BUMN. Purbaya menilai Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menanggung kewajiban tersebut. Hal ini didasari dari kapasitas Danantara yang saat ini menerima dan mengelola dividen dari BUMN. Bukan utangnya nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan. Tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres terkait skema pembayaran utang kereta cepat. Menurutnya, persoalan utang proyek kereta cepat memiliki kemiripan dengan proyek LRT Jabodebek yang juga menghadapi persoalan pembiayaan. Luhut mengaku telah berkoordinasi dengan Danantara dan telah mengusulkan skema pembayaran utang proyek tersebut. Ya, ada kepres dari Presiden mengenai timnya dan saya sudah koordinasi dengan Pak Roshan karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Roshan dan Pak Roshan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Terbaru, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada dugaan markup proyek WUS. Hal tersebut dia sampaikan dalam siniar di akun YouTube pribadinya. Dalam siniar tersebut, Mahfud menjelaskan perhitungan proyek kereta cepat naik 3 kali lipat. Di Indonesia, biaya proyek tersebut per kilometer mencapai 52 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan di Cina hanya 17 juta dolar Amerika Serikat. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Persoalan terkait pembayaran utang kereta cepat dikhawatirkan memengaruhi nasib proyek kereta cepat lanjutan ke Surabaya. Sebab proyek tersebut direncanakan akan lebih banyak mengandalkan dana dari investor dan seminimal mungkin menggunakan APBN. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut proyek kereta cepat menuju Surabaya masih dalam tahap studi awal. Pemerintah akan melakukan serangkaian analisis menyeluruh sebelum memutuskan pelaksanaan proyek tersebut. Proyek kereta cepat WUS digarap sejak tahun 2016 dan beroperasi mulai Oktober tahun 2023. Nilai investasinya mencapai 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 120,38 triliun rupiah. Angka tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. 75% pembiayaan kereta cepat WUS berasal dari pinjaman China Development Bank atau CDB. Sementara 25% modal lainnya berasal dari ekuitas pemegang saham. Bunga utang yang berasal dari CDB sebesar 2% per tahun dengan skema bunga tetap selama 40 tahun pertama. Namun, bunga tersebut belum termasuk tambahan penarikan pinjaman baru oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC imbas pembengkakan biaya. Bunga tambahan untuk pembengkakan biaya lebih tinggi dari pinjaman awal, yaitu di atas 3% per tahun. Kereta cepat WUS digarap di bawah pengelolaan konsorsium KCIC. 60% saham KCIC dikuasai PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI. Dan 40% dimiliki konsorsium perusahaan perkeretaapian Cina Beijing Yawan HSR Co. Limited. Terdapat sejumlah perusahaan plat merah yang tergabung di PSBI, di antaranya PT Kereta Api Indonesia Persero dengan 58,53% saham,
Kemudian PT Wijaya Karya Persero Tbk dengan 33,36%. Lalu PT Jasa Marga Persero Tbk sebanyak 7,08% dan PT Perkebunan Nusantara 1 dengan 1,03%. Demikian headline iNews ID hari ini. Update berita-berita terkini di inews.id. Saya Aditya Pratama, sampai jumpa.